Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha adalah salah satu dari 4 perempuan pemuka syurga. Putri Rasulullah SAW ini dijuluki penghulu wanita syurga dan teladan terbaik bagi kaum perempuan di muka bumi. Rasulullah SAW menggambarkan kecintaannya kepada putri beliau yang juga suami dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Belum pernah aku melihat seseorang yang paling mirip dengan Rasulullah dalam berbicara melebihi Fatimah. Apabila dia masuk menemui Nabi, maka Nabi berdiri untuk menyambutnya dan menciumnya, serta melapangkan tempatnya. Begitu pula sebaliknya perlakuan Fatimah terhadap Nabi SAW." Hadis riwayat Abu Dawud. Berikut kisah Sayyidah Fatimah yang mengagumkan hingga membuat perempuan Yahudi mengucapkan kalimat syahadat. Dikisahkan, suatu malam Sayyidah Fatimah Az-Zahra menangis. Nabi bertanya mengapa ia menangis. Putrinya menjawab, "Engkau tahu, aku tidak suka dunia, tetapi malam ini engkau menata pada kemiskinanku dan aku khawatir Ali akan bertanya, aku harus datang dengan membawa apa?" Nabi kemudian berkata, "Tenanglah wahai putriku, engkau aman. Ali itu orang yang selalu ridho dan diridhoi." Beberapa hari kemudian, seorang perempuan Yahudi yang kaya raya menikah. Dia mengundang banyak perempuan Yahudi yang juga kaya seperti dia. Para tamu undangan menggunakan baju mereka yang paling mewah. "Bagaimana kalau kita mengundang Putri Muhammad? Ingin sekali aku melihat penampilannya, kefakiran dia," kata sebagian dari mereka. Yang lain pun ikut setuju. Mereka lantas mengundang Sayyidah Fatimah untuk hadir pada pesta pernikahan besar itu. Kemudian malaikat Jibril pun turun dengan membawa baju dari surga untuk Fatimah. Fatimah lalu mengenakan baju tadi dan membalutnya dengan baju luaran yang juga dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian putri Rasulullah itu datang ke pesta pernikahan dengan mengenakan baju itu. Ketika duduk di antara perempuan-perempuan dari golongan orang yang berada, Fatimah menyika pakaian luarnya sehingga nampaklah cahaya dari baju tadi. Melihat itu, perempuan-perempuan kafir tercengang kagum. "Di manakah engkau mendapatkan baju ini, Fatimah?" tanya mereka. "Dari ayahku," jawab Fatimah. "Ayahmu dari mana?" "Dari malaikat Jibril." "Malaikat Jibril mendapatkan dari mana?" "Dari surga." Mendengar itu, seketika itu juga mereka mengucapkan syahadat dan masuk Islam. "Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Sebagian suami mereka ada juga yang masuk Islam, sementara sebagian lainnya tetap memeluk agama Yahudi. Suami-suami yang masuk Islam melanjutkan hubungan pernikahan, sedangkan yang tidak masuk Islam memilih untuk berpisah. Dalam kisah baju dari surga, versi lain dari Ibnu Zawzi diriwayatkan bahwa Nabi SAW menyuruh Fatimah mewarnai gamisnya yang sudah usang. Usai mewarnainya, Fatimah mengembalikan gamis itu kepada ayahnya. Tiba-tiba dia teringat firman Allah, "Tidakkah kalian menggapai kebijakan sejati atau surga sampai kalian memberikan apa yang kalian senangi?" Fatimah urung memberikan baju usang tadi dan menggantinya dengan gamis lain yang masih baru. Pada malam pengantin perempuan Yahudi dalam kisah ini, kala arak-arakan pengantin pria kian dekat, malaikat Jibril turun dan berkata, "Ya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan salam kepadamu dan memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan salam kepada Fatimah. Dia mengirimkan pula hadiah berupa baju dari surga yang terbuat dari sultra sudus berwarna hijau." Nabi SAW menyampaikan salam kepada putrinya dan memakaikan baju dari surga yang diberikan malaikat Jibril.
Beliau membalut baju tersebut dengan luaran sementara malaikat Jibril menutupnya dengan sayapnya, sehingga sinar baju tersebut tidak menyilaukan mata. Ketika Fatimah duduk di antara tamu undangan dan semuanya mengenakan baju mewah berkilau, malaikat Jibril lalu mengangkat sayapnya dan menyingkap baju luaran Fatimah, sehingga tampaklah sinar yang amat terang dari baju putri Rasulullah itu. Sinar itu memancar berpendaran hingga ke ujung timur dan barat. Kala sinar itu mengenai mata para undangan, tiba-tiba kekufuran tercabut dari hati mereka dan mereka pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah, jika Allah berkehendak, apapun terjadi sesuai dengan kehendaknya. Putri kesayangan Rasulullah yang juga penghulu wanita surga itu wafat pada 3 Ramadan 11 Hijriah. Kepergian Sayyidah Fatimah hanya berselang 6 bulan dari wafatnya sang ayah, Rasulullah SAW. Jenazahnya dimakamkan di Baqi, Madinah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.